Halo, kami dari kelompok yang beranggotakan Azka, Yosefani, dan Givari akan menjelaskan tentang DNA sequencing. Selamat menyaksikan. DNA sequencing atau sequencing DNA merupakan teknik untuk mengetahui urutan basa nukleotida penyusun DNA yang membawa informasi tertentu. DNA merupakan materi genetik yang tersusun atas pasangan basa nukleotida adenin, timin, sitosin, dan guanin. DNA terdapat pada seluruh sel tubuh organisme seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Informasi pada DNA dapat diekspresikan misalnya pada kucing yang memiliki ras berbeda-beda, atau bagaimana anak kucing memiliki warna bulu yang mirip dengan ibunya, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, pada akhir tahun 1970-an, para peneliti mengembangkan berbagai metode untuk menentukan sequence atau urutan dari fragmen DNA secara cepat dan mudah. Metode yang akhirnya banyak digunakan hingga hari ini ditemukan oleh Frederick Sanger yang disebut sebagai metode Sanger. Potongan DNA yang ingin diketahui urutannya diperbanyak dan dipotong-potong, kemudian dimasukkan ke dalam microtube sebagai template. Ditambahkan juga primer dan DNA polimerase untuk membuat salinan urutan DNA yang komplement untuk dibaca urutan DNA-nya. Kemudian ditambahkan juga DNTPS sebagai komplement urutan DNA template. Digunakan di deoksiribonukleotide triphosphate pada masing-masing tube. DDATP untuk adenin, DDCTP untuk sitosin, DDTTP untuk timin, dan terakhir DDGTP untuk guanin. DDNTPS berperan dalam menghambat kerja DNA polimerase sehingga didapatkan komplement DNA template dengan panjang tertentu. Urutan DNA komplement yang dihasilkan dideteksi dengan melewatkannya pada gel elektroforesis. Hasilnya akan muncul warna-warna tertentu seperti kuning, merah, hijau, atau biru pada DDNTPS pada ujung urutan komplement DNA. Urutan komplement dengan panjang tertentu ini kemudian akan diurutkan seperti memasang puzzle sehingga didapatkan komplement DNA yang telah diketahui urutan nukleotidanya. Genom berbagai jenis makhluk hidup memiliki ukuran yang sangat besar termasuk manusia. Meskipun tersusun atas berbagai jenis sel yang terdiferensiasi membentuk struktur yang berbeda, setiap sel pada tubuh manusia disusun oleh DNA yang sama. Salah satu metode pendekatan dalam proses sequencing keseluruhan genom ialah dengan cara memecah DNA menjadi beberapa fragmen-fragmen lebih kecil atau dikenal sebagai shotgun sequencing. Proses ini dapat terjadi setelah sebelumnya dilakukan amplifikasi dari genom yang ada dan dilakukan pemotongan pada situs yang berbeda pada genom. Secara sederhana, proses yang dilakukan seperti merobek beberapa buku textbook yang identik pada halaman yang sama, meskipun pada buku yang berbeda-beda, dan mencoba untuk menyatukannya kembali dengan melihat dan membandingkan tiap kopi buku. Namun, pendekatan ini hanya efektif pada genom dengan ukuran yang kecil, karena struktur yang repetitif dapat menimbulkan masalah dan kebingungan dalam menyusun urutan fragmen. Dengan kekurangan ini, metode shotgun banyak digabungkan dengan metode clone by clone. Pada metode ini, dilakukan pemecahan DNA menjadi fragmen yang saling overlap dengan ukuran 100-200 kilobase pair. Kemudian, fragmen yang dihasilkan akan dimasukkan ke dalam bacterial artificial chromosomes dan diinsersikan ke dalam E. coli yang nantinya akan bereplikasi dengan membawa banyak fragmen DNA yang saling overlap. Kemudian, akan dilakukan pemetaan letak potongan dari fragmen DNA yang dipotong oleh nuklease yang akan memiliki satu situs pengenalan yang spesifik dan menjadi ciri khas, sehingga dapat disusun fragmen DNA menjadi urutan yang sesuai. Produk sequencing ini dikenal salah satunya adalah Human Genome Project yang menjadi jembatan bagi banyak pengetahuan baru. Berkat kemajuan teknologi, dapat ditemukan metode terbaru dari sequencing yaitu Next Generation Sequencing atau Second Generation Sequencing Method. Metode ini telah dapat membantu dalam mengidentifikasi ribuan genom manusia, mengkategorikan variasi sequence nukleotida manusia,
dan membantu mengetahui mutasi berbagai macam penyakit. Lantas, apa saja keunggulan dari metode ini dibandingkan dengan metode Sanger? Yang pertama, metode ini merupakan metode yang jauh lebih murah dan efisien jika dibandingkan dengan metode Sanger. Kemudian, metode ini juga dapat dilakukan dengan lebih cepat jika dibandingkan dengan metode Sanger. Dan metode ini memungkinkan lebih banyak DNA untuk di-sequencing dalam waktu yang bersamaan. Lalu, bagaimana proses dari next generation sequencing ini? Pertama-tama, akan dilakukan base calling analysis pada potongan pendek sequence, kemudian akan dilakukan penjajaran dan penggabungan, kemudian akan dilakukan anotasi dan visualisasi, dan yang terakhir, seluruh hasil data analisis akan digabungkan menjadi satu informasi biologis utuh yang koheren. Sekian dari kami, terima kasih banyak.